Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pimpinan yang saya hormati, pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran DPR Aceh, tim anggaran pemerintah Aceh, beserta para kepala SKPA yang berhadir, plus kepala biro yang juga diikut sertakan pada siang menjelang sore berbahagia ini. Terima kasih atas penjelasan Pak Kadis Pengairan, Pak Kadis PUPR terkait dengan pembangunan 11 ruas jalan yang masuk dalam multi-use. Kemudian ada satu yang di bawah perairan di Simelu. Nah, perlu kita ketahui bersama sebenarnya bila clear penjelasan seperti ini dan bahan-bahan data yang diberikan, kita juga memahami begitu penting terkait dengan pembangunan ruas jalan. Kemarin yang kita persoalkan itu terkait dengan prosedur dan mekanisme pembahasan. Tapi kalau prosedur dan mekanisme pembahasan sudah tepat, tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita juga mendukung 11 ruas jalan yang akan segera dibangun dengan mekanisme multi-use. Nah, tapi tadi Pak Kadis itu belum menjelaskan, artinya belum menyampaikan ke kami soal progres sebagaimana disampaikan bahwa tahun-tahun sebelumnya itu juga sudah pernah dilakukan pembangunan dengan mekanisme single use. Misalnya sejak tahun berapa ruas jalan itu dibangun? Apakah pernah dibangun sejak 2009, kemudian tertunda dengan mekanisme single use, berapa per tahun dialokasikan terhadap satu ruas jalan? Apakah 60 miliar atau 100 miliar? Ini penting untuk kami ketahui oleh teman-teman anggota Badan Anggaran. Bila perlu yang di proyektor ini bisa ditampilkan foto-foto progres terbaru terkait dengan pembangunan jalan. Nah, kondisinya apakah sama? Misal, kami perlu mengingatkan pada kesempatan ini, sekarang sekitar 1 jam yang lalu itu di ruas jalan Perlak Lopok yang masuk juga dalam usulan multi-use, ini sedang terjadi pemblokiran jalan, ya, Batang Kelapa itu diblokir, tepatnya perlu dicatat itu di Desa Semanak Jaya, Kecamatan Rantau Perlak, sejam yang lalu. Jadi sejam yang lalu saya dapat laporan itu langsung dari kesik setempat. Ini ada betulnya. Jadi petugas sana sudah turun. Saya berjanji menyampaikan kepada Pak Sekda dan Pak Kadis PUPR untuk ditindaklanjuti. Ada juga di tempat-tempat lain ruas jalan lintasan Perlak, Lopok dan Geologis ini yang berlumpur, bisa jadi diakibatkan karena ditimbun dengan tanah yang tidak ada batu sehingga waktu hujan itu berlumpur. Jadi penanganannya harus segera. Nah, apakah kondisi jalan-jalan yang lain yang disampaikan Pak Kadis itu sama dengan kondisi jalan ini? Kalau jalan Perlak Lopok itu memang jalan yang sudah ada dan kondisinya rusak dan perlu segera penanganan, dan kita mendukung penuh agar ini masuk dalam proyek yang akan untuk segera dibangun. Nah, jalan-jalan dilaporkan 10 ruas jalan tadi, apakah kondisinya sama atau akan dibangun baru? Nah, itu yang kita minta klarifikasi dan penjelasan dari Pak Kadis PUPR terutama untuk menjelaskannya, sehingga bagaimana nanti format yang akan kita lakukan itu akan tepat. Ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Informasi terbaru tadi perlu Pak Kadis PUPR tindak-lanjuti. Ada beberapa titik termasuk di Desa Payauno, Kecamatan Rantau Perlak, di Semanak Jaya. Kemudian di ruas jalan yang berbatasan antara Kecamatan Penaruh dengan Lopok itu sudah longsor. Juga saya mendapat laporan dari Pak Direksi setempat, sudah longsor, badan jalannya hanya tinggal sedikit. Itu apabila ada truk, ya, truk yang berbadan besar atau mobil penumpang yang selama ini ada beberapa L300 yang dari Pulang Kejiren menuju ke Perlak dan ke Medan, itu akan membahayakan penumpang dan masyarakat kita. Nah, sebelum pembangunan dimulai, saya harap ada penempatan alat berat di sana untuk mengantisipasi tahap awal, terutama jalan-jalan yang kondisinya berlubang besar. Kemudian yang longsor tadi itu bisa segera diatasi dengan dikerok samping bukit sehingga masyarakat bisa lewat lagi, baik itu Budaya Luwes, Lopok, Penaruh
Rantau Perlak, Perlak dan juga Kelangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.